Jadi guys, satu keluarga ini meninggal semua karena insiden tabrakan guys. Pria sedang berkendara mobil sport bersama pacarnya guys. Pria ini sangat ngebut sekali membawa mobil sportnya bersama pacarnya. Dan tiba-tiba ada kakek bersama istrinya juga mengendarai sebuah mobil yang sangat kencang menyalip si pria bersama pacarnya ini. Dan mereka pun salin salip di jalanan guys. Dan pada akhirnya mereka bertabrakan guys. Tiba-tiba pas diumumin di berita, ternyata itu kakek dari si pria yang memakai mobil sport itu. Dan pada akhirnya mereka meninggal dunia guys. Jadi si pria ini menggergaji semua penonton guys. Jadi pria ini sedang mabuk berat sekali guys. Dan pria ini melihat ada sebuah poster yang menginformasikan bahwa sedang mencari talent untuk mengikuti lomba teater. Kemudian pria ini mencoba untuk mengikuti lomba teater tersebut. Akhirnya pria mabuk ini lolos guys. Dia berhasil untuk mengikuti lomba teater ini. Dan pada saat mulai lomba teater guys, pria ini dalam keadaan mabuk guys. Dia dalam keadaan mabuk untuk pentas teater guys. Dan pada saat gilirannya, kebetulan dia sedang berhalusinasi guys si pria ini. Dan dia membawa sebuah gergaji. Kemudian si pria ini menggergaji semua penonton yang ada di teater tersebut. Jadi para siswa dan dosen ini meninggal karena menghirup gas beracun guys. Jadi awalnya kegiatan belajar berlangsung secara normal guys. Dan salah satu mahasiswa menghirup sesuatu yang aneh guys. Dan mahasiswa itu tidak tahan dengan udara yang dihirup di dalam kelas tersebut. Pada akhirnya semua mahasiswa dan dosen tersebut merasakan udara yang tidak sehat di ruangan kelas itu. Dan pas dilihat ternyata gas masuk lewat ventilasi guys. Dan semua mahasiswa yang ada di kelas itu dan dosen itu panik guys. Karena gas oksigen yang sangat berbahaya itu. Mahasiswa tidak bisa keluar guys karena pintu terkunci guys. Dan petugas kampus itu melihat dari CCTV dengan keadaan panik guys. Akhirnya semua mahasiswa dan dosen itu pingsan semua guys. Jadi guys, dua orang ini sedang berjalan pulang. Kebetulan kabut sangat tebal juga. Dan kemudian kedua orang ini berjalan menuju sebuah lorong guys. Pandangan pun terbatas guys karena kabut yang sangat tebal ini. Dua pria ini melihat sesosok yang sangat misterius di tengah-tengah kabut yang sangat tebal itu. Kedua pria ini sangat takut sekali karena melihat orang yang sangat aneh dan menyeramkan sekali di tengah-tengah kabut yang sangat tebal itu guys. Kemudian pria ini berlari dari orang tersebut guys. Pas sudah sampai di rumah, kedua pria ini masih ketakutan guys karena melihat orang yang sangat menyeramkan sekali di tengah-tengah kabut yang sangat tebal itu. Bahkan pada saat kedua orang ini sedang tidur, dia bermimpi didatangi oleh orang itu dengan membawa senjata guys. Jadi guys, orang-orang ini diteror oleh badut psikopat. Pada saat orang-orang ini sedang bekerja di kantornya, tiba-tiba orang-orang ini melihat badut psikopat guys. Badut psikopat itu mau mencelakakan orang-orang ini. Semua orang di kantor itu sangat panik karena badut psikopat ini membawa senjata tajam. Salah satu orang itu diam-diam menghubungi polisi guys. Dan para badut psikopat itu menghampiri orang-orang di kantor itu untuk mau dicelakakan guys. Pas badut itu mengeluarkan senjata tajamnya untuk mencelakai orang-orang di sana, tiba-tiba datang polisi dan menangkap para badut itu guys. Dan orang-orang yang ada di sana menjadi selamat. Ketika anak kecil ini bermain, dia melihat ada perampok yang membawa senjata api. Jadi pada saat anak kecil ini lagi bersenang-senang bermain guys, tiba-tiba dari arah jendela anak kecil ini melihat ada perampok. Perampok itu membawa senjata api. Anak ini sangat ketakutan dan anak kecil ini berlari menuju ruangan yang satunya untuk meminta pertolongan guys. Dan anak kecil ini dibukakan oleh gurunya guys. Anak kecil ini menceritakan bahwa dia melihat ada perampok. Tiba-tiba perampok itu masuk ke ruangan itu. Semua orang yang ada di sana, bahkan anak kecil itu sangat ketakutan guys. Akhirnya perampok ini menculik guru itu dan membawanya ke suatu tempat guys. Dan terdengar suara tembakan di
suatu ruangan. Jadi ibu guru ini ditembak oleh perampok itu. Di suatu restoran makanan, ada dua orang lelaki. Yang satu kelihatan normal, tetapi yang satunya kelihatan aneh sekali. Mukanya terlihat menyeramkan dan dia itu sangat bau sekali. Pegawai wanita yang di sana merasa terganggu dengan pria yang aneh ini. Pada saat wanita ini pergi ke kamar kecil, tiba-tiba wanita ini didatangi oleh pria yang misterius dan bau itu sekali, guys. Wanita ini sangat ketakutan karena dia mau dicelakakan oleh pria yang sangat aneh dan bau itu. Wanita ini dibantu oleh pegawai lelaki yang satunya. Dan wanita ini menelpon polisi. Dan pada saat polisi datang, polisi itu menembak pria yang aneh itu. Dan pria yang aneh itu akhirnya meninggal dunia. Jadi, pria ini menusuk wanita dengan pecahan kaca, guys. Wanita ini sedang ngobrol bersama lelaki, guys. Kemudian, wanita ini pergi ke dapur untuk mengambil air. Kemudian, pria ini sengaja menjatuhkan gelas kaca itu. Dan gelas kaca itu pecah, guys. Wanita itu membersihkan pecahan gelas itu. Dan pada saat dibersihkan, dari arah belakang, wanita itu ditusuk oleh pria yang bersamanya itu. Jadi, pria itu adalah psikopat, guys, yang mencari korban-korbannya dengan cara mengajaknya untuk kencan. Banyak sekali korban dari pria itu dengan cara mengajak kencan, kemudian membunuh si wanita. Pria ini sedang melakukan sejenis pemujaan pemanggil, pokoknya setan gitu. Pria ini dibayar oleh orang yang sangat misterius yang memakai jubah hitam-hitam. Karena uangnya sangat banyak sekali, akhirnya pria ini mau untuk melakukan ritual itu. Dan pria ini dibawa ke tengah hutan, guys. Pada saat sudah sampai di tengah hutan, pria ini disiram menggunakan darah, guys. Kemudian pria ini dipukul menggunakan senjata-senjata. Kemudian pria ini terbangun. Dia berjalan compang-camping menuju ke mobilnya. Karena bau darah yang ada di badan pria itu mengundang para serigala untuk memangsa pria itu. Dan pria itu segera masuk ke mobilnya dan mengunci pintu mobilnya. Kemudian pria itu meminta bantuan dengan menghubungi salah satu temannya. Dan pria itu ditolong oleh orang itu. Dan akhirnya pria itu selamat, guys. Jadi pria ini dikerumuni oleh sekumpulan zombie yang sangat banyak sekali. Pria ini sedang berkendara mobil bersama pacarnya untuk pergi berliburan. Sesampai di tengah-tengah kota, ternyata kota itu sangat sepi sekali. Tidak ada penghuni di kota. Pria dan wanita ini sangat heran. Kenapa tidak ada orang di kota itu? Dan tiba-tiba datang dari arah depan zombie yang sangat banyak sekali. Pria ini sangat ketakutan. Pria ini menancapkan gasnya untuk menabrak para zombie-zombie itu, guys. Tetapi karena zombinya terlalu banyak, pria ini dikerumuni oleh zombie-zombie itu. Dan pria ini dicelakai oleh para zombie itu. Tiba-tiba ada seseorang datang untuk menolong pria ini dan wanita ini. Dan segera membawa pria dan wanita ini ke rumah sakit. Sesampai tiba di rumah sakit, jadi guys, pria ini tidak bisa tidur di rumahnya, guys. Dan dari jendela, pria ini melihat ada seorang wanita dari arah hutan. Kemudian pria ini keluar dari rumahnya dan mengikuti wanita itu. Awalnya pria ini biasa-biasa saja sama wanita itu. Tidak ada kecurigaan sama wanita itu, guys. Pada saat pria ini dibawa sama wanita itu ke tengah hutan, tiba-tiba muka wanita ini berubah menjadi sangat menyeramkan sekali, guys. Dan pria ini sangat ketakutan. Dan dia berlari keluar dari hutan itu. Tetapi hantu ini mempunyai kekuatan. Dia menarik pria itu menggunakan petirnya. Dan akhirnya pria itu ditangkap oleh hantu itu, guys. Gimana? Jadi guys, anak kecil ini mengambil tanah di kuburan untuk melakukan ritual. Jadi ceritanya, kedua anak kecil ini mengambil tanah di kuburan, guys. Ketika anak kecil itu sudah sampai di rumah, mereka menyembunyikan tanah dari kuburan itu supaya tidak diketahui oleh orang tuanya, guys. Kemudian pas kedua anak kecil itu sudah berada di kamarnya, dia melakukan ritual kepada tanah yang ada di kuburan itu. Tiba-tiba itu diketahui oleh ibunya dan memarahi kedua anak kecil ini. Kemudian kedua anak kecil ini menangis. Dan ibunya juga menangis kepada suaminya, guys.
Jadi kedua anak kecil ini sudah meninggal guys. Dia melakukan ritual itu supaya bisa dilihat oleh orang tuanya guys. Jadi guys, pegawai wanita ini dibunuh oleh orang misterius. Pegawai wanita ini sedang cekcok-cekcok dengan salah satu pelanggan karena merasa bahwa makanan yang dibawa tidak enak. Dan pelanggan ini protes kepada pegawai yang ada di sana. Pada saat wanita ini menuju ke belakang restoran untuk membuang sisa-sisa makanan, tiba-tiba dari dalam tong sampah, wanita ini dipukul menggunakan senjata tajam. Dan wanita ini tergeletak di tanah. Pada saat tergeletak, wanita ini masih dicelakakan oleh orang yang sangat aneh itu. Tetapi wanita ini selamat guys. Dia dibawa ke rumah sakit dan dirawat di sana. Dan pihak rumah sakit menceritakan kejadian yang ada di restoran itu. Pegawai wanita ini sangat terkejut karena ternyata perempuan yang sedang hamil ini sedang berkendara mobil guys. Kemudian dia tidak sengaja menabrak anak perempuan sampai meninggal dunia. Bukannya malah ditolong anak kecil itu guys, tetapi malah perempuan ini kabur guys. Dan tiba-tiba perempuan ini diculik oleh seorang laki-laki. Dan lelaki ini membedah perut si wanita ini dan mengambil janin yang ada di perutnya itu. Jadi guys, anak kecil yang ditabrak oleh perempuan tadi itu adalah anaknya si bapak ini. Jadi dia ingin balas dendam kepada si perempuan ini dengan mengambil janinnya guys.